Guys, kalian pernah nggak sih punya pengalaman berinteraksi sama teman-teman yang nggak bisa mendengar? Atau kalian punya kerabat yang nggak bisa mendengar? Yuk kita bahas sama-sama. Hai, aku Fani. Kali ini aku bakal bahas 8 fakta tentang teman tuli. Kenapa aku ngangkat tema tentang teman-teman tuli? Jawabannya karena aku jarang banget nih ngelihat konten-konten di internet yang bahas tentang teman-teman tuli. Jadi aku pengen kita semua belajar sama-sama. Kita masuk ke fakta yang pertama. Kalian tahu nggak sih kalau teman-teman kita yang tidak bisa mendengar lebih suka dipanggil sebagai teman tuli daripada tunarungu? Ada yang tahu kenapa? Jawabannya yaitu karena tunarungu dapat diartikan sebagai keterbatasan. Sedangkan bagi teman-teman kita yang tuli, tidak bisa mendengar bukan berarti mereka terbatas dalam hal apapun. Jadi lain kali penyebutannya itu teman tuli ya, bukan tunarungu. Yang kedua, faktanya bahasa isyarat sangat membantu penyandang tuli untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Ternyata mengajari anak penyandang tuli untuk menggunakan bahasa isyarat sangat membantu mereka dalam berkomunikasi. Yang ketiga, memasang alat bantu pendengaran ternyata tidak nyaman loh bagi penyandang tuli. Jadi daripada memaksa mereka untuk mendengar, lebih baik berkomunikasi dengan bahasa isyarat atau dengan media tulisan ya. Fakta yang keempat, hingga Maret 2018 terdapat 466 juta penyandang tuli yang tercatat oleh WHO. Jumlah ini lebih dari 5% populasi di dunia, dengan 34 juta diantaranya adalah anak-anak. WHO memprediksi jika pada 2030 akan ada 630 juta penyandang tuli dan akan terus meningkat. Pada 2050 jumlahnya akan mencapai hingga 900 juta jika tidak dilakukan pencegahan sejak dini. Fakta yang kelima, terdapat 34 juta anak di dunia yang kehilangan pendengaran. Kondisi tuli bisa terjadi sejak lahir. WHO mencatat kurang lebih sekitar 5 dari 1000 bayi yang dilahirkan dalam keadaan tuli. Lebih dari 30% anak yang mengalami gangguan pendengaran disebabkan oleh penyakit campak, rubella, meningitis, dan infeksi telinga. Ironisnya, dari jumlah tersebut, WHO mencatat 330 juta anak menderita infeksi telinga atau ototitis media kronis yang berkembang menjadi kerusakan pada indera pendengaran. Ini bisa mengakibatkan komplikasi dan kematian. Fakta yang keenam, ternyata anak-anak penyandang tuli juga belajar bahasa isyarat dengan cara yang sama loh. Tahapan pemerolehan bahasa isyarat sama dengan tahap untuk bahasa lisan. Bayi penyandang tuli akan mulai belajar berbicara menggunakan tangan mereka. Ketika mereka pertama kali mulai mempelajari atau membuat kata-kata baru, mereka mengganti bentuk tangan yang lebih mudah dengan yang lebih sulit dan menghasilkan bahasa bayi. Mereka mulai membuat kalimat dengan merangkai tanda bersama-sama dan baru kemudian menguasai semua aturan tata bahasa. Yang terpenting, mereka belajar melalui interaksi alami dengan orang-orang di sekitar mereka. Fakta yang kedelapan, kalian tahu nggak sih, ternyata setiap negara di dunia itu punya bahasa isyarat yang berbeda-beda loh. Terus muncul pertanyaan, kenapa harus ada lebih dari satu bahasa isyarat? Bukannya lebih dari satu justru bikin itu lebih rumit? Tapi dalam kenyataannya, bahasa isyarat itu sama seperti bahasa lisan, jadi sama sekali nggak rumit ya. Bahasa ini berkembang secara alami dari sekelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Saat ini diperkirakan ada lebih dari 300 jenis bahasa isyarat loh. Di Indonesia sendiri terdapat 2 jenis bahasa isyarat yang digunakan. Yang pertama yaitu Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO, dan yang kedua Sistem Isyarat Bahasa Indonesia atau SIBI. Fakta yang terakhir yaitu bahasa isyarat memiliki tata bahasanya sendiri. Jadi, ada beberapa aturan untuk kalimat yang terbentuk dengan baik dalam bahasa isyarat. Misalnya, bahasa isyarat menggunakan ruang di depan sebagai pertanda untuk menunjukkan kalimat siapa, melakukan apa, kepada siapa, dengan gestur menunjuk. Aturan lainnya yaitu kalimat pertanyaan harus dibentuk dengan posisi alis yang tepat. Contohnya untuk pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana, posisi alis harus turun. Sedangkan untuk pertanyaan ya atau tidak, posisi alis harus naik. Terus gimana dong kalau kita menggunakan aturan yang salah atau tidak konsisten dalam menerapkan aturan-aturannya? Jawabannya yaitu sebagian dari mereka mungkin akan tetap mengerti apa yang kita sampaikan dan sebagian lagi akan menganggap bahwa kita menggunakan aksen yang asing dari yang biasa mereka gunakan. Nah, itu dia 8 hal tentang teman-teman tuli yang bisa kita pelajari hari ini. Aku harap setelah ini kita bisa lebih ramah ya kalau ketemu sama teman-teman kita yang tuli, karena sebenarnya kita sama dengan mereka, hanya berbeda di cara berkomunikasinya saja.
Sekian dulu hal yang bisa aku share buat hari ini. Bye!